di channel ini. Puji Tuhan. Saudara, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menulis dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati ya, teman-teman semua dari Malaysia. Tuhan memberkati. Mungkin juga ada yang dari luar negeri, dari Hong Kong tadi juga ada. Tuhan memberkati. God bless you ya, teman-teman semua yang telah hadir pagi hari ini. Saudara, izinkanlah saya membagikan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih, di dalam setiap kehidupan kita semua, beberapa waktu yang lalu, saudara, saya coba merenungkan sebuah pemandangan yang sering kita lihat di media sosial, atau ketika anak saya waktu beberapa minggu yang lalu ya, atau beberapa bulan yang lalu, saudara, dia ada di rumah sakit. Lalu kemudian saudara, di sebuah rumah sakit itu ada monitor detak jantung, Bapak Ibu Saudari. Itu ada garis naik, turun, Bapak Ibu Saudari. Ya, ada monitor namanya monitor detak jantung di rumah sakit itu. Saudara, selama garis itu bergelombang, ya seperti ini Bapak Ibu Saudari, naik dan turun, dunia itu mengatakan orang ini masih hidup. Ya, namun saat garis itu Bapak Ibu Saudari itu berubah menjadi satu garis lurus yang flat, lalu kemudian diiringi bunyi berdengung panjang. Gitu ya contohnya ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, dunia akan tertunduk dan berkata, dia sudah tiada. Selesai sudah semuanya dalam setiap kehidupannya. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, bagi dunia, garis lurus itu adalah tanda titik akhir perjalanan setiap kehidupan manusia. Sebuah akhir yang dingin, sebuah akhir yang sunyi, sebuah akhir yang menakutkan di dalam setiap kehidupan manusia pada umumnya. Saudara, kita semua yang duduk di tempat ini, cepat atau lambat akan menghadapi momen-momen di mana garis hidup kita itu menjadi lurus seperti yang tadi saya sampaikan. Dan bunyi Bapak Ibu Saudari, garis lurus panjang. Tidak ada lagi tanda naik dan turun Bapak Ibu Saudari di garis itu. Saudara, kita takut kehilangan orang yang kita cintai. Dan kita mungkin takut saat kita membayangkan giliran kita yang harus pergi dalam setiap kehidupan kita semua. Namun tahukah kita, saudara, di mata Tuhan, saat garis lurus itu atau garis itu berubah, ya Bapak Ibu Saudari yang tadinya bergelombang seperti ini, lalu kemudian garis itu berubah menjadi garis yang lurus di bumi ini. Saudara, di mata Tuhan itu bukanlah sebuah tanda titik dalam setiap kehidupan kita semua. Itu adalah tanda ataupun itu adalah sebuah tanda panah Bapak Ibu Saudari. Ada tanda panah. Saudara yang terkasih, garis lurus itu bukan akhir dari sebuah cerita, melainkan ada sebuah jembatan penyeberangan dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang akan menyembuhkan ketakutan kita. Dan tentunya bagi orang-orang yang sudah hidup Bapak Ibu Saudari di umur 50, 60, apalagi kalau udah 70-an tahun, Bapak Ibu Saudari, saudara sudah ada di yang namanya terminal keberangkatan Bapak Ibu Saudari. Ya, tinggal saudara menanti dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudari, bagi orang percaya, sekali lagi, kematian fisik bukanlah akhir perjalanan hidup, melainkan langkah awal dari sebuah perjalanan kekal yang sesungguhnya bersama dengan Sang Pencipta yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, saya yakin hampir setiap kita yang ada mungkin di channel ini pernah berdiri di tepi sebuah liang kubur Bapak Ibu Saudari. Mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin itu beberapa minggu yang lalu, mungkin itu beberapa tahun yang lalu. Saudara, kita berdiri di tepi sebuah liang kubur, menghadiri pemakaman, baik itu saudara, baik itu teman-teman, tetangga, Bapak Ibu Saudari. Saudara, kita berdiri di sana mungkin dengan air mata yang menetes, menatap peti jenazah, orang-orang yang mungkin saudara dulu temui, mungkin itu temanmu, keluargamu, atau kerabatmu yang kalian cintai. Dan itu diturunkan Bapak Ibu Saudari perlahan-lahan ke dalam tanah. Dan saya mengingat momen-momen itu, seperti ketika waktu papa saya diturunkan ke liang kubur itu,
mama saya juga demikian. Saudara, rasanya seperti hancur di hati, nangis sekejar-kejarnya Bapak Ibu Saudari. Pada waktu saya muda dulu Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Saudara, ada momen itu, ada bagian dari hati kita yang seolah-olah ikut terkubur dan hancur. Dan kita pulang ke rumah dengan rasa yang sepi, melihat kursi yang kosong, dan mungkin ada yang berbisik di dalam setiap hati. Mengapa perpisahan ini begitu kejam? Mengapa perpisahan ini begitu kejam? Saudara, mungkin ada pertanyaan, apakah semuanya benar-benar berakhir di dalam tanah yang dingin ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, jika hari-hari ini kalian masih membawa luka duka itu, atau mungkin kalian sedang bergumul dengan ketakutan akan kematian karena usia yang sudah semakin bertambah, atau mungkin karena penyakit Bapak Ibu Saudari yang tidak kunjung usai, ya, yang tidak kunjung sembuh dalam setiap hidupmu. Dengarkan Bapak Ibu Saudari pesan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Saudara, tentunya firman Tuhan setiap hari yang dibagikan di channel ini atau pesan Tuhan, dia datang bukan untuk membius kita dengan hiburan-hiburan palsu, saudara, melainkan untuk membukakan setiap mata rohanimu, mata rohani kita semua. Alkitab menegaskan bahwa kubur bukanlah jalan buntu. Kubur hanyalah sebuah pintu gerbang bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang terkasih yang telah meninggal di dalam Tuhan tidak pernah kehilangan kehidupannya. Amin. Orang-orang yang kita kasihi, yang kita kenal di dalam setiap kehidupan kita semua, yang telah meninggal sekali lagi di dalam Tuhan, tidak pernah kehilangan kehidupannya. Mereka justru baru saja memulai kehidupan yang sejati. Amin. Mereka baru saja memulai kehidupan yang sejati, kehidupan yang sesungguhnya. Dan mari kita siapkan hati kita untuk melihat bagaimana kematian diubah oleh Kristus menjadi sebuah keuntungan besar dan awal perjalanan kekal yang penuh dengan kemuliaan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan saat hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan ini dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, kematian itu bukan akhir perjalanan hidup setiap orang-orang percaya, tetapi kematian adalah sebuah awal perjalanan kehidupan kekal kita bersama dengan Tuhan. Filipi 1 ayat 22 sampai 23. Kita buka Alkitab kita semua. Filipi 1 ayat 22 sampai ayat 23. Saya bacakan buat kita semua, ya. Filipi 1 ayat 21 sampai ayat 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi manakah yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Lalu kemudian kita lanjutkan di dalam 2 Korintus, ya Bapak Ibu Saudari, pasal 5. Ya, 2 Korintus pasal 5. Kita coba buka di ayat yang pertama dulu Bapak Ibu Saudari. Di ayat yang pertama. 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Saudara, demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Lalu kemudian di ayat yang ke-8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk tetap menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, bagi dunia, kematian adalah sebuah titik, sekali lagi, akhir dari segala cerita, akhir dari segala impian, dan perpisahan yang tragis dalam setiap kehidupan kita semua. Ketika seseorang menghembuskan nafas terakhir, dunia akan berkata, selesai sudah. Ya, ketakutan terbesar manusia seringkali berakar pada ketidakpastian tentang apa yang ada di balik tirai kematian ini. Saudara, namun mari kita renungkan, apakah Alkitab memandang kematian dengan cara yang sama di dalam setiap kehidupan kita semua?
Saudara, pada kesempatan saat hari ini, kita akan melihat sebuah kebenaran yang menjungkir balikan tentunya logika dunia. Bagi orang percaya, kematian itu bukanlah sebuah akhir atau titik Bapak Ibu Saudara, melainkan sebuah tanda koma, sebuah transisi, dan tentunya awal dari sebuah perjalanan baru yang jauh lebih mulia. Ada perjalanan kekalmu, perjalanan kekal kita semua bersama dengan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus di tengah-tengah ancaman hukuman mati di penjara Roma, saudara, dia tidak menulis surat dengan tangan yang takut, dengan tangan yang gemetar di dalam setiap kehidupan Rasul Paulus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya dia menulis dengan penuh keyakinan. Dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudari, bagaimana mungkin kematian disebut sebagai sebuah keuntungan? Kita tentunya akan mendalami hal ini. Mengapa kematian bagi orang percaya adalah sebuah awal perjalanan yang baru dalam setiap kehidupan kita semua. Yang pertama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar bahwa kematian adalah membongkar kemah di dalam setiap hidup saudara. Kematian itu seperti saudara dan saya membongkar apa? Membongkar kemah untuk menerima rumah abadi dalam setiap kehidupan saudara. Karena tadi dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Satu tempat kediaman yang abadi yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, Paulus menggunakan latar belakang profesinya tentunya sebagai pembuat tenda. Ya, Paulus itu saudara punya kehidupan sebelumnya adalah pembuat tenda. Bapak Ibu, kemah adalah tempat tinggal sementara. Ya, istilah kemah yang digunakan oleh Paulus itu, saudara, adalah tempat tinggal sementara. Dan Paulus itu ahli dalam membuat tenda itu, ya, kemah yang sementara itu. Dan sifatnya itu rapuh, ya saudari dikasihi Tuhan. Saudara, kemah itu sifatnya rapuh. Kemah itu mudah robek di dalam setiap kehidupan kita semua. Dan kemah itu, saudara, itu gampang goyah. Kalau lagi kena angin, terkena badai, dan seiring waktu Bapak Ibu Saudari akan usang. Itu kemah Bapak Ibu Saudari. Mungkin saudara pernah jalan-jalan ke satu pegunungan, satu sungai di daerah mana gitu Bapak Ibu Saudari. Sekarang tempat tidurnya bukan lagi di kamar, di sebuah kamar di kayu-kayu seperti itu, tetapi ada juga yang pakai kemah Bapak Ibu Saudari. Jadi di pinggir-pinggir sungai itu sudah ditaruhin kemah-kemah, ya Bapak Ibu Saudari. Itu khususnya di daerah, kalau kami di daerah pegunungan, ya, di daerah Puncak, di daerah Bogor ada yang seperti itu. Ya Bapak Ibu Saudari, mungkin di tempat saudari juga ada ya model-model kalau saudara lagi mau healing ke alam seperti itu Bapak Ibu Saudari. Saudara, sekali lagi, kemah ini sifatnya rapuh, mudah robek, lalu kemudian goyah ketika terkena badai Bapak Ibu Saudari. Seiring berjalannya waktu, kemah itu akan segera usang. Saudara, kemah itu dianalogikan sebagai tubuh fisik kita. Tubuh fisik kita di dunia ini adalah kemah itu. Tubuh ini bisa sakit Bapak Ibu Saudari. Dulu waktu muda kita nggak pernah, maaf ya, jarang kita sakit. Tetapi semakin tua, saudara, baru keluar sedikit sakit, jalan sedikit sakit, kena angin malam sakit. Ya Bapak Ibu Saudari, lari jadi nggak bisa. Ya Bapak Ibu Saudari, lari salah, jalan salah, diam salah, serba salah Bapak Ibu Saudari semakin tua tubuh kita ini. Saudara, tubuh fisik kita di dunia ini adalah kemah. Tubuh ini bisa sakit, tubuh ini menjadi tua di dalam setiap kehidupan kita. Tubuh ini akan mengalami keletihan. Dulu jalan 1-2 jam masih oke. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, masih kuat ya. Tetapi sekarang saudara jalan sedikit aja sudah mulai letih, capek. Bapak Ibu Saudari, bahkan ada orang-orang tertentu yang sudah tidak bisa jalan jauh lagi. Naik tangga saja sudah sulit Bapak Ibu Saudari. Dan tentunya saudara, semakin tubuh fisik kita menua, itu dipenuhi dengan keterbatasan. Saudara, dan akhirnya nanti kematian fisik hanyalah proses membongkar kemah tersebut. Membongkar setiap kemah tersebut.
Tubuh fisik itu nanti akan dibongkar Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua bahwa kematian itu, saudara harus pahami. Kematian itu adalah membongkar kemah untuk menerima rumah abadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Makanya Paulus menggunakan tadi analogi kemah. Ya Bapak Ibu Saudari yang dalam setiap kehidupannya. Saudara, saat kemah itu dibongkar, maka kita tidak dibiarkan telantar di tengah-tengah kehampaan di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah transisi menuju kediaman abadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Allah sudah menyediakan satu tempat kediaman yang abadi bagi setiap kehidupan orang-orang percaya. Amin. Saudara, kematian itu menjadi jembatan. Kematian menjadi jembatan yang membawa kita keluar dari tubuh yang fana ini, kemah ini Bapak Ibu Saudari. Untuk apa? Untuk mengenakan tubuh kemuliaan yang baru. Kita berpindah dari yang sementara menuju yang kekal di dalam setiap hidup saudara. Jadi Bapak Ibu Saudari, kita bersiap-siap. Ya, ada transisi menuju kediaman abadi. Ada transisi menuju rumah kediaman abadi kita semua. Saat kemah saudara dan saya ini dibongkar nanti. Dan itu tidak dibiarkan terlantar Bapak Ibu Saudari. Allah sudah menyediakan satu tempat kediaman yang abadi. Dan kematian itu menjadi jembatan yang membawa saudara keluar dari tubuh yang fana ini. Dan saudara mengenakan tubuh kemuliaan yang baru. Dan kita semua berpindah dari yang sementara menuju yang kekal dalam setiap hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu, inilah yang pertama. Kematian adalah membongkar kemah untuk menerima rumah abadi dalam setiap kehidupan kita semua. Di dalam 2 Korintus 5 tadi ayat yang pertama, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita. Dalam bahasa Yunani, saudara-saudari, kata yang digunakan untuk kemah adalah skenos. Skenos itu Bapak Ibu Saudari, ya Paulus itu ngerti sekali. Dia menggunakan kata kemah ini atau kata skenos Bapak Ibu Saudari, karena dia adalah seorang pembuat tenda dalam setiap kehidupannya. Dia sangat memahami sifat dasar tenda itu. Saudara, tenda itu sifat dasarnya ringan. Tenda itu sifat dasarnya rentan terhadap cuaca. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak memiliki fondasi seperti rumah. Saudara, tenda itu dirancang untuk apa? Untuk supaya bisa dipindahkan dengan mudah. Betul ya Bapak Ibu Saudari? Kalau saudara sering naik gunung dalam setiap hidup saudara, biasanya ada tuh tenda-tenda yang mungkin saudara bawa, lalu kemudian saudara tidur satu malam di situ, lalu kemudian saudara rapikan lagi tendanya, lalu kemudian saudara buka lagi nanti sudah perjalanan lagi 1 hari jauh. Ya, itu bisa dipindah-pindahkan. Itulah fungsinya tenda. Saudara, di sisi lain, lalu kemudian digunakan juga kata rumah abadi. Itu menggunakan kata oikodome. Oikodome, yang berarti Bapak Ibu Saudari, dari bahasa Yunani itu berarti bangunan permanen dari batu yang kokoh. Ya, jadi ada perbedaan antara kemah dan rumah abadi. Ya, sedangkan Bapak Ibu Saudari, rumah abadi itu bangunan permanen dari batu yang kokoh. Dan Paulus menggunakan kedua kata ini dengan sangat baik Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara, kita belajar lewat hal ini. Tuhan sengaja mendesain tubuh jasmani saudara dan saya itu sama seperti kemah. Tuhan sengaja mendesain tubuh jasmani kita saat ini seperti kemah. Saudara, di dalam tubuh ini kita akan mengalami penurunan fungsi dalam setiap kehidupan kita semua. Tadinya rambutnya hitam semua, ya Bapak Ibu Saudari, tadinya rambutnya banyak dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Tetapi lama-kelamaan Bapak Ibu Saudari, rambutnya makin hitam apa putih Bapak Ibu Saudari? Makin putih. Kebanyakan putihnya Bapak Ibu Saudari, kalau misalkan masih hitam umur 60-70, biasanya saudara cat Bapak Ibu Saudari ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, sekali lagi, di dalam tubuh ini kita akan mengalami penurunan fungsi. Ya, rambut akan segera memutih. Sendi-sendi yang tadinya kuat akan mulai goyah dalam setiap kehidupan kita semua. Dan penyakit saudara bisa menyerang kapanpun di dalam setiap kehidupan kita semua. Tubuh akan menjadi lebih rentan terhadap penyakit.
Saudara, mengapa Tuhan mengizinkan tubuh kita menua? Mengapa Tuhan mengizinkan tubuh saudara dan saya menjadi rapuh? Agar saudara tahu, saudara, agar kita semua tidak jatuh cinta kepada dunia ini. Amin. Supaya saudara tidak jatuh cinta kepada dunia ini. Saudara, kerapuhan tubuh fisik adalah pengingat yang konstan bahwa bumi ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Itulah pengingat supaya saudara sadar betapa rentannya tubuh fisik kita semua. Jangan mencintai kemah ini di dalam setiap hidup saudara yang satu ketika pasti, ya bukan 50-50 Bapak Ibu Saudari, tetapi 100%, 100% itu akan dibongkar. Saudara, karena ini bukan rumah kita yang sesungguhnya, ini hanya kemah. Maka kematian fisik bukanlah kehancuran eksistensi dari setiap kehidupan manusia dalam setiap hidup saudara dan saya. Kematian fisik itu hanyalah sebuah momen, sekali lagi Bapak Ibu Saudari, dalam setiap hidup saudara dan saya. Itu hanyalah momen di mana Allah membongkar tenda ini yang sudah usang, sudah usai masa pakainya 70 tahun. Kata pemazmur, paling lama umur manusia 70 sampai 80 tahun. Saudara, masa pakainya sudah mulai usang. Dan untuk tentunya segera Bapak Ibu Saudari akan digantikan dengan apa? Dengan bangunan tadi, dengan rumah abadi, dengan tubuh kemuliaan yang tidak akan pernah bisa rusak, tidak akan pernah bisa sakit, tidak akan pernah mati lagi di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu, kematian adalah proses upgrade dari Sang Ilahi, saudara, di dalam setiap kehidupan manusia. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah yang pertama saudara diingatkan bahwa kematian adalah membongkar kemah untuk menerima rumah abadi dalam setiap hidup saudara dan saya. Yang kedua, saudara, kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua, bagaimana mungkin kematian disebut sebagai sebuah keuntungan. Ya, tentunya saudara, mengapa kematian ini bagi orang percaya adalah sebuah perjalanan yang baru. Tadi saudara belajar yang pertama, kematian adalah membongkar kemah untuk menerima rumah abadi. Yang kedua, saudara, kematian adalah jalan menuju kehadiran Kristus secara penuh. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 23 dikatakan, aku didesak. Ya, kita buka dulu sama-sama Filipi 1 ayat yang ke-23. Dikatakan demikian. Filipi 1 ayat 23, Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, kata Paulus, Bapak Ibu Saudari. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bahwa pergi dan diam bersama dengan Kristus. Garis bawahi kata itu, pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Kata pergi dalam teks asli Yunani menggunakan kata analuo. Analuo. Saudara, istilah ini digunakan dalam dunia militer, Bapak Ibu Saudari, atau dunia pelayaran. Ya, jadi kata pergi ini menggunakan kata analuo, yang artinya, saudara, itu membongkar sauh kapal. Membongkar sauh kapal. Jadi ketika digunakan kata pergi, aku didesak tadi ya, dari dua pihak, aku ingin pergi ya. Paulus menggunakan kata aku ingin analuo. Saudara, itu artinya aku ingin membongkar sauh. Ya, jadi kata pergi itu membongkar sauh kapal untuk berlayar pulang ke pelabuhan asal di dalam setiap kehidupannya. Lalu kemudian kata analuo itu, Bapak Ibu Saudari, pergi juga mengemas tenda, ya, mengemas tenda pasukan untuk apa? Untuk pulang ke rumah setelah memenangkan pertempuran. Itulah arti kata pergi, ya, dalam teks asli Yunaninya. Maka bagi Paulus, Bapak Ibu Saudari, mati itu berarti dia berlayar pulang. Saudara, dia kembali ke rumahnya. Dia berlayar pulang ke pelabuhan surgawi di mana Kristus berada di dalam setiap kehidupannya. Itulah mati bagi seorang Rasul Paulus, dan Alkitab mencatat seperti itu. Lalu kemudian saudara, ya tentunya ketika kita mengalami kematian di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-8 dikatakan demikian, bahkan kami lebih suka beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Jadi saudara, Alkitab tidak mengenal tuh konsep jiwa yang tersesat.
jiwa yang tidur Bapak Ibu Saudari tanpa kesadaran ribuan tahun, lalu kemudian saudara mati, saudara, jiwa saudara tanpa kesadaran, ya diam selama ribuan tahun. Saudara, pada saat mata kita tertutup di dunia ini, di saat yang sama, maka mata rohani kita akan terbuka di dalam setiap hidup saudara, memandang wajah Sang Juru Selamat. Kematian itu mengakhiri iman, ya Bapak Ibu Saudari, ketika saudara berjalan di dalam kepercayaan, dan tentunya saudara memulainya dalam penglihatan nyata. Ya Bapak Ibu Saudari, tadinya selama kita hidup, saudara beriman kepada Tuhan kepada Tuhan yang tidak kelihatan, lalu kemudian saudara percayai Tuhan yang tidak kelihatan itu dalam iman saudara selama saudara dan saya hidup. Tetapi ketika kita mati, saudara, kita akan memulai perjalanan iman itu, saudara, dalam penglihatan yang nyata. Dalam penglihatan yang nyata bersama dengan Tuhan. Saudara, inilah yang kedua. Kematian adalah jalan menuju kehadiran Kristus secara penuh dalam setiap hidup saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kata pergi tadi dalam teks asli adalah anoluo. Itu istilah Bapak Ibu Saudari sekali lagi ya, yang artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, digunakan oleh pelaut untuk melonggarkan tali jangkar atau melepas jangkar Bapak Ibu Saudari, agar kapal yang tadinya tertahan itu di pelabuhan asing, saudara, itu bisa berlayar pulang ke tanah airnya. Saudara, maka kematian bagi orang percaya itu adalah sebuah momen. Yang pertama, momen pelepasan kuk dalam setiap kehidupan kita semua. Segala keletihan mental, segala beban emosional, segala pertempuran-pertempuran melawan kedagingan kita, dan segala air mata di dalam setiap hidup saudara dan saya, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam rumah tangga, semua air mata itu akan dilepaskan secara mutlak oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya, jadi kematian bagi orang percaya, saudara, itulah momen di mana saudara ada pelepasan kuk dalam setiap kehidupan saudara dari segala keletihan-keletihan dunia ini. Yang kedua, kematian bagi orang percaya, Bapak Ibu Saudari, ya tentunya adalah sebuah momen untuk melepaskan sauh. Saudara dan saya hidup di dalam dunia ini seperti kapal yang sedang bersandar di pelabuhan asing yang penuh dengan badai, Bapak Ibu Saudari. Dan ketika nanti kita mati, saudara, itulah adalah saatnya kita semua di mana tali jangkar kita semua diputuskan, dan kita kembali berlayar pulang ke pelabuhan damai sejahtera Allah, di mana Kristus menanti saudara dan saya di dermaga atau di pelabuhan terakhir setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Selama di dunia ini, hubungan kita dengan Kristus itu dibatasi oleh keterbatasan jasmani. Saudara, kita berjalan dengan iman di dalam setiap hidup saudara, bukan karena kita melihat, tetapi kita berjalan dengan iman. Kita percaya kepada Tuhan kita, walaupun sekalipun kita tidak melihat Dia. Tetapi nanti dalam kematian, saudara, ya saudara, kematian itu akan meruntuhkan sekat-sekat pembatas tersebut. Bapak Ibu Saudari dikasih oleh Tuhan, selama hidup mungkin saudara dibatasi karena keterbatasan jasmani dalam setiap hidupmu. Tetapi ketika nanti kematian, saudara, kematian itu akan meruntuhkan sekat pembatas tersebut. Maka di seberang kematian tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi jarak. Saudara dan saya berada dalam kedekatan yang paling intim, paling absolut dengan Sang Juru Selamat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Inilah yang kedua, sehingga saudara tahu bahwa kematian adalah jalan menuju kepada kehadiran Kristus secara penuh. Dia rindu, Bapak Ibu Saudari, ya, bertemu muka dengan muka. Terlebih juga kita juga selama kita hidup, kita juga rindu bertemu muka dengan muka. Dia rindu, Bapak Ibu Saudari, ya, dia hadir secara nyata dalam setiap kehidupan saudara lewat momen-momen di mana kita mengalami kematian itu. Dan yang ketiga, saudara-saudari yang terkasih, kematian adalah awal dari kehidupan tanpa air mata dan dosa. Dalam Wahyu 21, Bapak Ibu Saudari, ayat 3-4, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu 21 ayat 3-4.
Jadi kematian adalah awal dari kehidupan tanpa air mata, tanpa dosa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kalau selama kita hidup di dunia ini, saudara, tentunya kenapa yang membuat kita banyak air mata, banyak tangisan? Karena dosa. Bapak Ibu Saudara, natur daripada dosa manusia akhirnya ngefek kemana-mana, ke keturunan Adam dan Hawa itu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, jadi poin yang ketiga kita belajar bahwa kematian adalah awal kehidupan tanpa air mata dan dosa. Saudara, maka itu kematian itu adalah akhir dari penderitaan dan tentunya awal dari kedamaian yang sempurna. Di dunia ini perjalanan hidup kita seringkali diwarnai oleh air mata. Mungkin saudara dikhianati ya oleh orang-orang yang saudara sayangi. Mungkin saudara ada sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh dalam setiap hidup saudara, sehingga ada air mata selalu dalam setiap kehidupanmu. Mungkin saudara ada orang-orang yang saudara sayangi itu melukai hidupmu, entah itu pasanganmu, entah itu orang tuamu, entah itu anak-anakmu, atau saudara-saudara hubungan kakak dan adik. Ya Bapak Ibu Saudari, ada orang-orang yang dikhianati dalam setiap hidup mereka. Mereka terluka oleh setiap sikap orang-orang yang mereka kasihi. Saudara, mungkin juga ada kegagalan-kegagalan di dalam setiap hidup saudara. Ketika saudara berjalan di dalam setiap kehidupan ini. Atau mungkin juga ada dampak dosa dari setiap apa yang sudah kita lakukan. Atau mungkin generasi sebelumnya yang dilakukan oleh mereka. Itulah dampak dosa. Maka kematian adalah batas akhir di mana dosa dan maut itu kehilangan kuasanya atas setiap kehidupan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara, maka mari saya mau mengajak kita semua. Kematian adalah awal dari kehidupan tanpa air mata dan dosa. Dan indahnya negeri itu nanti bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada perjalanan kekal yang sesungguhnya di sini. Ketika saudara memasuki kekekalan dalam setiap hidupmu dan hidupku, saudara, itu adalah awal dari kehidupan yang dirancang Allah sejak semula. Kehidupan yang awal yang dirancang oleh Allah sejak semula. Saudara, apa yang dirancang Allah sejak semula dalam kehidupan manusia? Saudara, yang dirancang Allah sejak semula itu adalah persekutuan yang karib, yang intim, ya. Persekutuan yang karib, yang intim antara pencipta dengan yang dicipta tanpa penghalang. Ya Bapak Ibu Saudara, itulah rancangan Allah semula. Bagaimana Adam dan Hawa itu bisa langsung ngomong dengan Allah dalam setiap kehidupannya tanpa sekat. Bapak Ibu Saudari, tetapi karena dosa akhirnya Adam dan Hawa itu dibuang Bapak Ibu Saudari. Padahal Allah merancang kehidupan manusia. Saudara, ada persekutuan yang karib, yang erat antara pencipta dengan yang dicipta tanpa penghalang. Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Lalu kemudian saudari, apa itu rancangan Allah sejak semula? Ya, tentunya sukacita yang tidak bisa pudar oleh waktu dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian ada kehidupan yang produktif dalam melayani Tuhan. Saudara, di bumi, di langit yang baru dan bumi yang baru, tanpa rasa lelah. Saat ini kita melayani Tuhan, nanti kalau misalkan kita melayani Tuhan, ya, kadang capek, kadang lelah, saudara bekerja juga kadang capek, kadang lelah, makanya saudara beristirahat. Tetapi nanti di kehidupan yang produktif nanti, saudara di dalam kekekalan, ketika saudara melayani Tuhan di langit baru dan bumi baru, itu tanpa rasa lelah dalam setiap kehidupan kita semua. Karena selalu kita bergairah untuk melayani Tuhan dalam setiap hidup saudara. Makanya saudara, Tuhan merancang kehidupan semula itu supaya manusia itu berkenan di hadapan Allah. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan, prototipenya itu adalah pribadi Yesus Kristus. Maka setiap kita semua, saudara, yang mau berjalan ya dalam perjalanan kekal yang sesungguhnya, saudara, standar kita adalah Tuhan Yesus. Itulah standar kita. Itulah kita belajar mengapa dari kehidupan Tuhan Yesus. Kita mempercayai, kita mengikuti jejaknya, kita menghidupi nilai-nilai hidupnya. Sehingga Bapak Ibu Saudari, nilai-nilai kehidupan Tuhan Yesus itu, saudara, kita download dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Yaitu bahasa yang mudah, kita download, kita install, sehingga itu bisa menjadi bagian dalam setiap hidup saudara. Seperti lagu mengatakan, ku mau sepertimu Yesus, di
sempurnakan selalu. Jadi contoh manusia yang sempurna di hadapan Bapa, Bapak Ibu Saudari, adalah pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dari Yesuslah kita belajar bagaimana hidup atau menggelar kehidupan yang berkenan di hati Allah, di hati Bapa. Amin Bapak Ibu Saudari. Hanya lewat Yesus, bukan lewat yang lain Bapak Ibu Saudari. Tidak ada jalan yang lain, hanya lewat Yesus. Makanya kadang saya bingung kalau ada orang, Tuhan Yesus sendiri sudah ngomong Bapak Ibu Saudari, tidak ada jalan lain. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Tapi ada juga orang kalau memang sudah bebal hati dan pikirannya Bapak Ibu Saudari, tapi kan dia bukan tujuan, dia cuma jalan. Iya, dia cuma satu-satunya jalan. Kamu jangan coba buat jalan-jalan yang lain, itu loh maksudnya. Hanya lewat Yesus. Kalau kamu mau sampai kepada pelabuhan akhir dalam hidupmu, saudara, hanya lewat Yesus, tidak lewat mana-mana. Ya, lewat kehidupan Yesuslah kita belajar. Lewat kehidupan Yesuslah saudara mulai mendownload nilai-nilai ilahi dalam setiap hidup saudara dan saya, sehingga saudara dapat menjalani perjalanan kekalmu yang sesungguhnya ketika saudara memasuki kekekalan itu. Ya, Bapak Ibu, disitulah kita belajar indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Maka kematian itu adalah awal dari kehidupan tanpa air mata dan dosa dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih, lalu kemudian di dalam Wahyu tadi ya, ayat 21, saudara, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Bapak Ibu, dalam teks Wahyu itu, kalimat ia akan menghapus segala air mata, itu menggunakan kata kerja yang berarti menyeka sampai bersih. Ya, menyeka sampai bersih tanpa bekas. Ya, itu artinya menghapus segala air mata. Jadi diseka Bapak Ibu Saudari sampai bersih, dielap sampai bersih tanpa bekas. Air mata yang dimaksud di sini, saudara, bukan sekedar air mata yang dari matamu itu yang keluar tuh kalau lagi nangis Bapak Ibu Saudari, ketika sedih, ketika terluka, ketika bergumul. Saudara, air mata yang dimaksud ini bukan sekedar air mata kesedihan biasa, tetapi air mata Bapak Ibu Saudari akibat penderitaan selama kita hidup di dunia ini, yang disebabkan oleh apa? Oleh kerusakan dunia akibat dosa. Ya, jadi dosa itu, saudari, itu merusak tatanan yang Allah kerjakan, yang Allah rencanakan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, itulah air mata ya Bapak Ibu Saudari, semua akan dihapus. Ia akan menghapus segala air mata itu. Ya, dan inilah air mata yang disebabkan oleh karena kerusakan dunia akibat apa? Akibat dosa dari ya Bapak Ibu Saudari, dari manusia yang pertama itu Adam. Ya, saudara, kita membawa natur dosa itu dalam setiap kehidupan kita semua. Maka musuh terbesar orang percaya yang lahir baru sebenarnya bukanlah kemiskinan. Jangan takut miskin dalam setiap hidup saudara. Saudara, musuh terbesar orang percaya yang lahir baru sebenarnya bukanlah penderitaan fisik. Jangan takut menderita secara fisik, ya, sakit, penyakit dan lain sebagainya. Melainkan musuh terbesar orang percaya adalah dosa yang masih merongrong kedagingan kita. Dosa. Saudara, seharusnya saudara mengandalkan Allah saja dalam perjalanan hidup saudara. Tapi karena manusia hidup di dalam dosa, saudara mau cari pertolongan di luar Tuhan. Siapa yang bisa tolong? Kiri dan kanan saudara minta pertolongan, padahal saudara, pertolongan yang sempurna itu hanya ada di dalam Allah. Bapak Ibu, kenapa kita masih mencari pertolongan di luar Allah? Ya karena tadi efek daripada dosa itu merongrong kedagingan kita semua. Setiap hari kita bergumul untuk hidup kudus, namun juga seringkali kita masih jatuh, kita masih gagal, kita kadang juga masih mendukakan hati Tuhan lewat setiap sikap kehidupan kita, pikiran dan kata-kata kita. Betul atau betul Bapak Ibu Saudara? Ya, kita rindu untuk hidup benar, ya kita rindu untuk hidup kudus, ya kita rindu untuk hidup sempurna di dalam setiap hidup kita, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi juga seringkali kita masih jauh dari standar itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Kadang kita jatuh, kadang kita gagal, kadang kita mendukakan hati Tuhan lewat mulut, lewat pikiran, lewat kata-kata kita. Saudara, penyesalan atas setiap dosa inilah
yang mendatangkan ratap tangis rohani bagi setiap kehidupan kita semua. Maka kalau ada di ranjang-ranjang di rumah sakit, saudara, biasanya orang-orang yang sudah mau dipanggil pulang, saudara, mereka meratapi, mereka menangisi, dan penyesalan yang mereka tangisi adalah atas setiap dosa. Ya, itulah ratapan mereka. Kenapa saya selama hidup dulu seperti itu? Kenapa saya selama hidup itu dulu seperti ini? Itu karena dosa, penyesalan atas dosa. Makanya mereka menangis dalam tiap hidup mereka, atau makanya kebanyakan manusia itu menangis sebelum dijemput pulang. Bapak Ibu Saudara, saudara, kematian sekali lagi adalah titik akhir dari setiap peperangan atas setiap dosa itu. Rasul Paulus berkata, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Roma 6 ayat yang ke-7. Ketika kita melangkah masuk ke dalam kekekalan, Bapak Ibu Saudari, maka natur dosa kita itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Amin. Ya, natur dosa saudara itu dicabut sampai ke akar-akarnya. Maka kematian tentunya adalah akhir dari kemampuan kita untuk berbuat dosa. Jika nanti sudah mati, sudah tidak ada kemampuan lagi untuk saudara dan saya berbuat dosa. Ya, apalagi nanti di langit baru dan bumi yang baru. Saudara, sudah tidak ada lagi keinginan bagi orang-orang yang hidup di langit baru dan bumi baru untuk berbuat dosa. Sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kematian tadi adalah akhir dari kemampuan kita semua untuk berbuat dosa. Sekaligus itu awal dari kehidupan di mana saudara dan saya hanya bisa mengasihi, hanya bisa menyembah, hanya bisa menyenangkan Tuhan secara sempurna dan murni dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Saudara, inilah 3 hal yang Pastor Deso ingatkan di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, saudara, bagaimana kematian itu disebut sebagai sebuah keuntungan dalam setiap hidup saudara dan saya, dan mengapa kematian bagi orang percaya adalah sebuah awal dari perjalanan yang baru dalam setiap hidup saudara. Yang pertama tadi saudara diingatkan, kematian itu adalah membongkar kemah untuk menerima Bapak Ibu Saudara dari rumah abadi. Lalu kemudian yang kedua, kematian adalah jalan menuju kehadiran Kristus secara penuh. Kalau sekarang kita masih, Bapak Ibu Saudari, terus berdoa, mungkin saudara tidak melihat Kristus itu dalam setiap hidup saudara, tetapi kematian nanti itulah jalan menuju kehadiran Kristus secara penuh, secara nyata dalam kehidupan kekalmu dan kehidupan kekalku. Dan yang ketiga, saudara, kematian adalah awal dari sebuah kehidupan tanpa air mata dan dosa. Indah sekali ya Bapak Ibu Saudari, saudara bisa taruh seandainya, Bapak Ibu Saudara, ini seandainya ya, di sorga ada mobil, ada motor, seandainya saudara taruh kuncinya di sana, ya, itu nggak hilang Bapak Ibu Saudari. Nggak hilang, saudara mau taruh di mana nggak hilang. Ini kita udah taruh bagus-bagus di pekarangan rumah kita, di dalam rumah, entah itu mobil, entah itu motor, ya, padahal kuncinya juga udah kita simpan, masih bisa hilang Pak Bu. Ya, masih bisa hilang kalau di dunia ini, tetapi di sana nggak akan hilang Pak Bu, karena udah nggak ada maling lagi. Amin. Nggak ada pencuri lagi Bapak Ibu Saudari. Semua orang berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan selalu. Semua orang berlomba-lomba untuk hidup murni di hadapan Tuhan dan melayani Tuhan Yesus saja dalam setiap kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, jika kematian bagi orang percaya adalah awal dari perjalanan kekal bersama dengan Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup hari ini? Bapak Ibu, bagaimana seharusnya saudara dan saya hidup hari ini? Kalau orang-orang hidup duniawi, saudara, sikapnya yang pertama, saudara, mereka pasti takut. Ya, ketika menghadapi kematian mereka pasti takut, dan ketakutan itu akan melumpuhkan di dalam setiap hidup mereka terhadap masa depan mereka. Tetapi sikap hidup orang percaya bukan takut Bapak Ibu Saudari. Ketika kita ngomongin tentang kematian, jangan takut. Ya, karena saudara memiliki pengharapan yang pasti. Sebab Kristus itu telah bangkit. Kristus itu telah mematahkan kuasa maut di dalam setiap kehidupan kita semua. Yang setuju katakan amin. Itulah sikap hidup orang percaya. Jangan takut, tetapi milikilah pengharapan yang pasti. Saudara, sebagai orang percaya, tidak ada spirit ketakutan lagi menghadapi kematian, tetapi yang adalah pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Amin. Lalu kemudian yang kedua, saudara, sikap hidup orang duniawi itu, mereka akan menimbun harta dunia,
seolah-olah hidup itu untuk selama-lamanya di bumi. Makanya banyak orang menimbun Bapak Ibu Saudari. Mereka membeli rumah, mereka membeli Bapak Ibu Saudari mungkin kontrakan atau rumah, lalu mereka simpan uang. Itu sama seperti orang kaya yang bodoh, ya, yang menyimpan uang Bapak Ibu Saudari bagi setiap kehidupannya sendiri. Saudara, itulah sikap hidup duniawi. Mereka akan terus menimbun harta dunia, seolah-olah hidup selamanya. Tetapi bagi orang-orang yang hidup percaya kepada Tuhan, saudara, bagaimana kita seharusnya hidup dalam setiap hidup saudara? Maka kita belajar berinvestasi untuk kekekalan. Amin. Saudara belajar mencari perkara-perkara yang di atas, menyertai pekerjaan Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Belajar berinvestasi untuk kekekalan, jangan timbun. Banyak-banyaklah tolong orang dalam setiap hidupmu ketika saudara terberkati atau diberkati oleh Tuhan. Jadilah Bapak Ibu Saudari surat Kristus yang terbuka. Walaupun orang itu kurang ajar memanfaatkan kamu dalam setiap hidupmu. Kalau memang Roh Kudus sudah bilang, nak bantu, udah bantu Bapak Ibu Saudari. Kita nggak perlu Bapak Ibu Saudari kamu mau sopan nama saya atau tidak setelah saya beri, itu urusan kamu. Bagi saya karena Roh Kudus sudah berbicara, maka saya tolong. Kamu mau kembalikan atau tidak kembalikan, walaupun kamu bilangnya pinjam dulu ya Bu, pinjam dulu ya Pak. Ya saudara, mau orang itu kembalikan atau tidak kembalikan, saudara nggak akan sakit hati. Amin. Bapak Ibu Saudari, jadi kalau saudara, salah satu tips saudara minjemin duit ke orang lain, Bapak Ibu Saudari, ketika saudara mau nolong mereka, saudara tahu bahwa duit itu akan hilang Bapak Ibu Saudari. Ya sudah, investasi dalam setiap hidup saudara. Jangan berharap duit itu kembali. Ya, kalau dia kembalikan puji Tuhan. Ya, tapi kalau dia kembalikan, saudara sudah siap hati saudara. Saudara sedang berinvestasi untuk kekekalan. Tapi ingat ya, saudara, kalau saudara nolong orang, saudara sudah dikomando oleh Roh Kudus dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Walaupun nanti manusia, lu tuh dimanfaatin tuh sama orang itu, lu tuh dibohongin sama orang itu. Saudara tidak merasa dibohongin. Saudara tidak merasa dimanfaatkan. Kenapa? Karena memang Roh Kudus berbicara dalam hatimu untuk menolong orang tersebut. Amin Bapak Ibu Saudari. Haleluya. Jadi jangan timbun harta saudara di dunia ini. Ya, tapi berinvestasilah untuk kekekalan. Dukung selalu misi. Ya, dukung selalu pelayanan penginjilan. Dukung selalu gereja. Dimana kalau ada gereja-gereja sedang membutuhkan Bapak Ibu Saudari pertolongan di dalam setiap hidup mereka. Sertai pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara. Ya, belajar juga kita sebagai manusia untuk menyertai pekerjaan Tuhan, mendukung hamba-hamba Tuhan yang memberkati setiap kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, yang ketiga, saudara, jika kematian bagi orang percaya adalah awal dari perjalanan kekal bersama dengan Tuhan, bagaimana seharusnya kita hidup? Yang ketiga adalah Bapak Ibu Saudari, saudara, kalau orang dunia, ya, mereka memiliki sikap hidup duniawi, mereka akan berduka cita tanpa pengharapan. Ya, saat kehilangan orang-orang terkasih. Maka ada orang-orang Bapak Ibu Saudari dalam setiap hidup mereka yang ketika ditinggal sama orang-orang yang mereka cintai, itu mentalnya langsung drop Bapak Ibu Saudari. Bahkan kena mentalnya. Ya, sampai dia saudara bisa gila di dalam setiap kehidupannya karena dia mencintai. Ya, pernah saya menemukan hal itu. Seorang anak perempuan yang Bapak Ibu Saudari itu dirawat sama papahnya. Ya, dari kecil sampai mungkin remaja, sampai besar. Lalu kemudian ketika sudah besar ternyata papanya meninggal. Dari situ dia nggak bisa menerima kenyataan hidup Bapak Ibu Saudari. Dan akhirnya dia ada dan mentalnya terganggu dalam setiap kehidupannya. Saudara, maka ketika saudara memiliki sikap hidup duniawi ini, saudara berduka cita tanpa pengharapan. Ya, saudara menangis berbulan-bulan ketika kehilangan orang tua, kehilangan pasangan, kehilangan anak bertahun-tahun. Ya, Bapak Ibu Saudari meratapi nasibmu. Ya Bapak Ibu Saudari, seperti saudara berduka cita tanpa pengharapan. Padahal sikap hidup orang percaya seharusnya kita berduka cita dengan penghiburan. Saudara tahu akan ada reuni agung nanti di sorga. Di dalam setiap kehidupan kita semua kita akan bereuni Bapak Ibu Saudari, akan ketemuan. Dan kita akan bersuka cita dengan penghiburan itu. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudari akan ada reuni agung. Maka duka cita ketika ada orang-orang yang meninggal di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kita berduka cita. Karena kita tidak bisa bertemu lagi secara muka dengan muka. Tetapi satu ketika kita tahu akan ada reuni, akan ada ketemuan. Misalkan kayak saya akan tahu Bapak Ibu Saudari akan ada reuni bersama dengan papa mama saya.
Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudari, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, saudara, mereka akan reunian. Ya Bapak Ibu Saudari, akan ketemu lagi. Amin Bapak Ibu Saudari. Bapak Ibu, maka kita melihat kematian, belajarlah melihat dari perspektif kekekalan. Karena Bapak Ibu Saudari, ketika saudara melihat kematian dari perspektif kekekalan, itu tidak akan membuat kita meremehkan hidup saat ini. Jangan meremehkan hidupmu saat ini. Walaupun hidup kekalmu nanti, tetapi saudari, jangan meremehkan hidup kekal saudara sejak saat ini. Sebaliknya Bapak Ibu Saudari, hal ini, pembelajaran atau pesan Tuhan pagi hari ini, membuat setiap detik kehidupan kita di bumi ini menjadi sangat berharga. Amin. Sangat berharga untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa yang kita tabur di kemah yang sementara ini, saudara, itu akan menentukan buahnya di rumah abadi saudara. Jangan salah-salah tabur di kemah yang sementara ini, ya, oleh karena pacaran, oleh karena kawin, oleh karena jabatan, oleh karena uang, apapun itu. Jangan salah tabur di kemah sementara ini, ya. Pikiran-pikiran kotor, jangan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Jangan salah tabur di kemah yang sementara ini. Karena saudara, apa yang kita tabur selama kita ada di dalam kemah sementara ini, itu akan menentukan buahnya. Itu akan menentukan Bapak Ibu Saudari tuayannya, ya, di rumah abadi kita semua. Maka saudara, mari saya mau mengajak kita semua untuk sama-sama renungkan hal ini dalam setiap hidup saudara. Saudara, bagaimana juga kebenaran ini dapat mengoreksi, menyembuhkan, dan mengubah cara hidup kita. Ketika saudara menjalani rutinitas setiap hari dalam setiap hidup saudara, selama saudara masih ada di bumi ini. Saudara, yang pertama, ubahlah cara pandang kita. Ubah cara pandang saudara merawat tubuh yang fana ini, ya. Ubah cara kita memandang hidup. Ubah cara hidup kita merawat tubuh kita yang menua. Ya, umur 40 saudara masih bisa operasi plastik Bapak Ibu Saudari. Saudara masih bisa ke Korea, ya, saudara masih bisa ke negara-negara misalkan ke Thailand, kemana Bapak Ibu Saudari, bisa suntik sini yang tadinya mungkin udah sedikit menua, lalu kemudian jadi tirus lagi Bapak Ibu Saudari, ya. Saudara, ada orang-orang yang seperti itu, sampai miliaran mereka keluarkan untuk hal-hal seperti itu, untuk merawat tubuh yang semakin menua itu. Tapi kalau umurmu sudah 65, 70, apakah masih seperti itu? Saudara, apakah itu bisa menolong setiap hidupmu? Apakah bisa? Mungkin secara luar, saudara bisa, saudara terlihat cantik, terlihat keren, tetapi secara organ-organ dalam, semua sudah mulai menua. Ya, sudah mulai aus. Masa berlakunya sudah mulai habis Bapak Ibu Saudari ini kasih oleh Tuhan. Saudara, ayo. Bagi banyak orang tanda-tanda penuaan, kerutan, penyakit, menurunnya stamina di dalam setiap hidup saudara, itu momok yang sekali lagi ya, terkadang itu mendatangkan depresi. Karena kita takut tua. Ya, makanya ada orang tagline-nya Bapak Ibu Saudari, menolak tua. Ya Bapak Ibu Saudari. Ya jadi pengen masih muda terus. Kalau saya sama istri, mari kita menua bersama. Gitu Bapak Ibu Saudari, ya. Kalau saya sama istri begitu, mari kita menua bersama. Kalau sudah ulang tahun pernikahan di bulan-bulan Oktober Bapak Ibu Saudari, ketika harinya tiba, nanti kita katakan, mari kita menua bersama. Ya, tentunya di dalam Kristus. Saudara, bagi banyak orang sekali lagi tanda-tanda penuaan itu adalah momok yang mendatangkan depresi dan ketakutan. Kita menghabiskan banyak energi dan biaya untuk menolak tua dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara, di channel ini saudara belajar. Ketika kalian bercermin, kalian melihat rambut kalian mulai memutih, atau kalian merasakan tubuh mulai terasa sakit dalam setiap hidup saudara, atau sering sakit, jangan tawar hati. Ya, jangan kutuki keadaan saudara, jangan sungut-sungut. Tersenyumlah Bapak Ibu Saudara. Katakan dalam hatimu, kemahku sedang bersiap untuk dibongkar. Artinya rumah abadiku sedang disiapkan oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara. Gak apa-apa, kemah ini dibongkar Bapak Ibu Saudari. Memang harus dibongkar. Ya, memang masa berlakunya akan habis. Tetapi saudara, sudah tersedia rumah abadi yang telah disiapkan Tuhan bagi setiap hidup saudara yang percaya kepada Kristus. Maka ini penting sekali mengubah cara kita memandang dan merawat tubuh yang mulai menua ini dalam setiap hidup kita semua. Saudara, tetap rawatlah tubuhmu dengan bertanggung jawab. Ya, rawat tubuh kita sebagai bait Allah. Jangan masih muda. Saya pernah lihat Bapak Ibu Saudara, dari orang muda sudah ginjalnya kena, sudah cuci darah. Padahal baru umur 20-an,
baru umur 30-an, Bapak Ibu Saudari, sudah kena cuci darah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rawatlah tubuh kita dengan bertanggung jawab sebagai bait Allah. Jangan suka minum-minum yang manis, Bapak Ibu Saudari, walaupun yang manis-manis itu enak, ya. Tetapi jangan, Bapak Ibu Saudari, saudara gantungkan identitas saudara dan kebahagiaan saudara pada tubuh yang fana. Ya, kita bertanggung jawab, tetapi jangan gantungkan identitasmu dan kebahagiaanmu pada tubuh yang fana ini, ya. Kematian fisik bukan akhir dari kecantikan atau kegagahan kalian sebagai kaum pria dan wanita, ya. Bukan akhir kecantikan dan kegagahan kita, tetapi kematian, saudara, itulah gerbang menuju tubuh kemuliaan yang sempurna yang Tuhan Yesus akan berikan bagi setiap para pengikut-pengikutnya yang setia dalam setiap kehidupan kita semua. Yang kedua, saudara, bagaimana kita, Bapak Ibu Saudari, ya, mengoreksi. Biarlah kebenaran ini tentunya, ya Bapak Ibu Saudari, ini kasih oleh Tuhan, kita bisa bawa dalam kehidupan kita secara praktis. Ya, selain saudara mengubah cara kita memandang dan merawat tubuh yang menua ini. Yang kedua, saudara, sembuhkanlah luka dukamu akibat orang-orang yang saudara kasihi. Saudara, kehilangan anggota keluarga yang beriman di dalam Kristus, sekali lagi ya, yang beriman di dalam Kristus adalah salah satu ujian terberat dalam kehidupan. Ketika ditinggal sama orang-orang yang kita cintai, apalagi mereka mengasihi Tuhan Yesus, saudara, itulah kehilangan terberat. Hidup mereka menjadi contoh, jadi teladan mungkin dalam setiap hidup saudara. Seringkali kita juga bisa menangis tanpa henti, seolah-olah mereka lelah, Bapak Ibu Saudari, telah lenyap ditelan kegelapan di dalam setiap kehidupan ini. Bapak Ibu, Alkitab tidak melarang kita menangis. Bagi kalian mungkin yang ada luka, ada duka, akibat orang-orang yang terkasih itu meninggal atau berpulang, saudara, Alkitab tidak melarang kalian menangis. Yesus pun menangis di kubur Lazarus itu. Namun kita tidak berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Ya, kita boleh berduka cita, tapi duka cita kita, saudara, duka cita kita itu karena kita berpengharapan satu ketika kita akan bertemu kembali. Kita akan reunian, Bapak Ibu Saudari, dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Maka orang-orang terkasih yang telah meninggal di dalam Tuhan itu tidak akan kehilangan kehidupannya, ya, tidak akan kehilangan kehidupannya. Mereka justru baru saja memulai kehidupan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Mereka tidak sedang kesepian, mereka tidak sedang kesakitan, mereka sedang menikmati pelukan Kristus di dalam setiap kehidupannya. Saudara, ke depannya ketika saudara merindukan mereka, ingatkan diri saudara, kita tidak berpisah untuk selamanya. Ya, di dalam setiap hidup saudara, ya, saudara tidak berpisah untuk selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, maka saya mau mengajak kita semua, mari, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ingatkan diri, saudara sedang tidak berpisah untuk selamanya. Kita hanya berbeda waktu keberangkatan, Bapak Ibu Saudari, ya. Saudara dan saya hanya berbeda waktu keberangkatan saja. Dia mungkin yang sudah dulu kayak papa saya, mama saya, dia berangkat lebih dulu, Bapak Ibu Saudari, lebih awal. Ya, kita hanya berbeda waktu keberangkatan. Saudara, saya pun akan menyusul mereka ke rumah abadi yang sama yang dipersiapkan Tuhan. Kita pun akan menyusul mereka yang telah tiada itu. Saudara, hanya berbeda waktu keberangkatan. Saudara sudah beli tiketnya belum, Bapak Ibu Saudari? Sudah booking tiketnya tanggal berapa, Bapak Ibu Saudari pulang? Haleluya, Bapak Ibu Saudari, itu hanya joke ya yang terakhir tadi. Saudara, itulah yang kedua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo jangan saudara berduka seperti orang yang tidak berpengharapan. Sembuhkanlah luka duka itu. Ya, akibat orang-orang yang saudara mungkin kasih itu telah meninggalkan saudara. Sembuhkanlah luka-luka saudara. Ya, berdoalah di hadapan Tuhan. Sehingga saudara tetap menjalani hidup dengan kuat. Semangat selalu di dalam Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga, saudara diingatkan. Untuk apa? Saudara, untuk mengkalibrasi ulang ambisi dan investasi hidup kita semua. Apa itu kalibrasi? Saudara, ayo kita riset, kita setel ulang, sesuaikan kembali Bapak Ibu Saudari kehidupan kita dengan firman Tuhan, dengan Alkitab di dalam setiap hidup saudara. Kalau saudara mau mengkalibrasi hidupmu, saudara mau riset ulang, saudara tata kembali nilai-nilai hidupmu seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Belajarlah merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara tahu kemana saudara harus menginvestasikan hidupmu dengan sungguh-sungguh. Banyak dari kita hidup dengan mindset yang salah.
Kita menghias kemah yang sementara ini sedemikian rupa dengan kemewahan-kemewahan yang luar biasa, tetapi membiarkan rumah abadi kita kosong. Ya, kemahnya saudari, bayangkan saudara punya kemah, punya tenda, saudara hias sedemikian rumah dengan kemewahan-kemewahan yang luar biasa. Tetapi saudara, rumah abadimu di sana saudara biarkan kosong tanpa adanya investasi rohani. Saudara, kita menghabiskan mungkin 40 jam seminggu untuk mencari uang, tetapi tidak punya waktu 15 menit, 1 jam untuk membangun hubungan dengan pemilik kekekalan. Ke gereja aja males. Pak, Bu, seminggu sekali yang ke gereja cuma 1-2 jam saja males. Saudara, bahkan waktu 15 menit setiap hari, saudara tidak punya waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tetapi kalau untuk mencari uang 40 jam seminggu saudara bisa. Oh, saudara gila-gilaan untuk mencari uang itu dalam setiap hidup saudara. Tetapi saudara tidak punya waktu 15 menit atau 20 menit untuk mencari wajah Tuhan setiap hari. Saudara, maka yang saudara perjuangkan itu, saudara sedang menghias kemah sementara dengan kemewahan yang luar biasa. Ada saudara pernah ke gunung, atau saudara mungkin ke tadi ya, ke daerah Bogor, Puncak sana, Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian orang yang sewa tenda itu, lalu menghias tenda itu dengan mewah, dengan luar biasa. Nggak ada, itu orang bodoh namanya Bapak Ibu Saudari. Demikian kita. Ya, jangan saudara hias kemah sementara ini dengan kemewahan-kemewahan yang luar biasa, sedangkan saudara membiarkan rumah abadi saudara kosong tanpa investasi rohani. Mari kita jujur di hadapan Tuhan saat hari ini. Saudara, jika hari ini adalah malam terakhir kehidupan kita semua di bumi ini, jika hari ini malam terakhir, apa yang berharga dari apa yang kalian kejar selama ini? Apa yang berharga? Saudara, apakah gajimu? Apakah jabatanmu? Apakah pajangan-pajangan mewahmu? Saudara, ingat baik-baik, bahkan orang terdekat kita saja, semua akan kita tinggalkan di bumi ini. Semua akan kita tinggalkan yang kita cari itu. Maka mari, saya mau mengajak kita semua, ketika selesai dari channel ini, ubahlah prioritas hidup saudara. Saudara mungkin mengejar karir, saudara mengelola keuangan kalian. Saudara, itu sebagai apa? Sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Saudara berkarir, berbisnis, berumah tangga, mengelola setiap uang yang ada, semua untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk saudara memuaskan diri kita sendiri. Ya, uang itu bukan Tuhan. Uang itu Bapak Ibu Saudari bukan untuk kepuasan kita sendiri. Maka saudara, seberapapun uang yang dipercayakan Tuhan untuk saudara bertanggung jawab, saudara, ayo kita belajar bertanggung jawab. Kadang ada orang-orang yang datang dalam setiap kehidupan kami. Mereka Bapak Ibu Saudari bergumul dalam setiap keuangan, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Saudara, kadang saya juga sampaikan kepada istri, mungkin kalau Tuhan tidak colek kita dalam hal ekonomi, kita tidak mencari Tuhan juga dengan sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita semua. Maka terkadang ada dicolek supaya saudara diingatkan, nah, jangan andalkan uang, jangan andalkan materi, jangan andalkan usahamu, jangan andalkan bisnis, jangan andalkan pekerjaanmu, gajimu, nilai saldo di rekeningmu, jangan andalkan itu semua. Andalkan Tuhan. Itu tandanya Tuhan masih sayang, Pak, Bu. Coba kalau saudara diberikan berlimpah-limpah, mungkin saudara nggak akan ingat Tuhan sampai saudara menutup mata. Maka saudara, ketika saudara dicolek oleh Tuhan dalam hal ekonomi, saudara, kita bersyukur, kita diingatkan kembali kepada arah jalan pulang kehidupan kita semua. Maka mari saudara, ayo investasikan hidup kita pada hal-hal yang kekal. Mulai saat hari ini, investasikanlah hidupmu kepada perkara-perkara kekal. Saudara, bangunlah karakter yang serupa dengan Kristus, itu investasi kekal. Ya, ketika saudara membangun karakter hidupmu serupa, sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus, nilai-nilainya kita download tadi yang seperti saya sampaikan. Saudara, mari kita investasikan hidup kita pada perkara-perkara kekal. Kasihi keluarga saudara dengan tulus. Sebagai suami, jangan punya niat untuk kawin lagi. Sebagai istri, jangan punya niat untuk kawin lagi. Kalau saudara menikah, sudah tutup mata, bekerja dengan rajin. Saudara lakukan semua itu untuk Tuhan. Ya, bukan supaya saudara punya istri 2, punya istri 3. Nanti umur-umur tertentu kalau suamimu sudah galau, tidak punya penghasilan, jangan nikah lagi, Pak, Bu, jangan kawin lagi. Kadang saya bingung sama orang-orang yang umur 50, 60, 70 masih pengen nikah lagi, Bapak Ibu Saudari. Buat apa, Pak, Bu? Ya, saudara, bukannya tidak boleh.
Ya Bapak Ibu Saudari, tapi lebih baik Bapak Ibu Saudari, ketika engkau sendiri, engkau bisa bebas. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhanmu. Lebih apa Bapak Ibu Saudari? Lebih nothing tulus. Saudara pelayanan tidak ada yang melarang. Ya, saudara berdoa tidak ada yang melarang. Ya, lebih bebas untuk mengasihi Tuhan di dalam setiap hidup saudara. Saudara mau penginjilan berminggu-minggu boleh. Ya, tanpa ada saudara ingat, ada suami di rumah, ada istri di rumah. Ya Bapak Ibu, mari. Kalau misalkan masih 40, 30 saudara ditinggal oleh orang-orang yang saudara sayangi karena meninggal, mungkin saya masih bisa memahami kalau saudara masih mau menikah lagi, ya. Tapi ingat semuanya didoakan terlebih dahulu. Tetapi kalau sudah 50-an lebih, 60, apalagi kalau 70, oma. Kerinduannya apa di tahun baru nanti 2027? Opa pengen punya istri baru lagi. Ya Bapak Ibu Saudari, oma pengen punya suami baru lagi. Ya Pak Bu, udah menua buat apa itu semua? Ya mendingan Bapak Ibu Saudari, senangkan Tuhan di sisa hidup saudara sampai akhir kehidupanmu. Ya, doakan anak-anakmu, doakan cucu-cucumu supaya mereka boleh menjadi generasi yang tangguh mengasihi Tuhan. Ya, jangan punya mindset seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, mau kawin lagi dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari ya pastikan bahwa ketika kalian melangkah ke seberang kematian nanti, saudara sudah memegang boarding pass-nya masing-masing. Saudara, Anda dan saya tidak menghadap Tuhan dengan tangan yang kosong. Melainkan dengan apa? Buah-buah kehidupan yang kekal dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara tahukah mengapa di dalam Matius 7 orang-orang itu tidak dikenal Tuhan? Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah melakukan ini demi namamu. Aku sudah menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tetapi Tuhan tidak mengenal mereka. Saudara, artinya Tuhan tidak menikmati hidup orang-orang tersebut setiap hari. Tuhan tidak menikmati. Karena yang paling penting bagi Tuhan adalah bagaimana saudara menjalani hidup saudara setiap hari. Bukan apa yang ditampilkan seperti saya ini. Menampilkan diri di layar Bapak Ibu Saudari. Saya bisa menipu Bapak Ibu Saudari. Ingat ya, kita ini bisa menipu. Tetapi Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu tidak bisa ditipu. Maka saudari kasih Tuhan, kenapa mereka ditolak sama Tuhan? Karena tidak ada hubungan pribadi setiap hari. Tidak ada intimasi yang mereka jalani setiap hari. Sehingga Tuhan tidak merasa, ya, tidak menikmati hidup mereka. Karena mereka cuma jago ngomong Bapak Ibu Saudari, tetapi tidak dinikmati. Maka mari saudara pastikan hidupmu dapat dinikmati oleh Tuhan setiap hari dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saya mau tutup pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sudah panjang dan lebar saya sampaikan setiap pesan Tuhan pada kesempatan saat hari ini bagi kalian semua. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, pada akhirnya kehidupan kita di dunia ini benar-benar hanyalah sebuah ziarah yang singkat di dalam kemah yang fana. Jangan habiskan seluruh air matamu, seluruh energimu, seluruh kehidupanmu hanya untuk mengkhawatirkan bagaimana cara mempertahankan kemah yang pasti akan runtuh ini. Kagak akan bisa Bapak Ibu Saudari dipertahankan, karena kemah ini pasti dibongkar. Jangan coba-coba mempertahankan kemah ini supaya bisa awet muda lah, ya, dengan rumah lah, dengan mobil, dengan kawin lagi, dengan jalan-jalan dan lain sebagainya. Saudara, ini semua pasti akan runtuh, pasti akan dibongkar. Maka kita jangan mengkhawatirkan bagaimana cara mempertahankan kemah ini, tetapi mulailah menatap ke atas, ke rumah abadi yang telah Tuhan Yesus siapkan bagi saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, ketika saatnya tiba, teman-teman semua, adik-adik, ketika saatnya nanti kita tiba memejamkan mata untuk terakhir kalinya di dunia ini, saudara, jangan ada ketakutan. Sebab di seberang kematian itu tidak ada kegelapan. Amin. Tidak ada kegelapan bagi orang-orang yang percaya dan menghidupi nilai-nilai Kristus di dalam setiap kehidupannya. Karena di sana ada Yesus yang menanti dengan tangan yang terbuka. Kematian tidak memisahkan kita dari kehidupan. Kematian justru menghantarkan saudara dan saya ke dalam pelukan Sang Cinta sejati kita semua, yaitu Sang Hidup itu sendiri di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka hiduplah dengan setia. Hari ini hiduplah dengan setia. Investasikan hidupmu untuk kekekalan. Dukung selalu pekerjaan Tuhan. Banyak-banyaklah tolong orang.
Saudara, mari. Sebab air hidup saudara di bumi ini, itulah awal dari kebersamaanmu yang abadi dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Biarlah pesan ini boleh menjadi berkat dalam setiap hidup saudara. Sertailah selalu pekerjaan Tuhan. Dukung selalu channel ini bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudari, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Allah yang memegang kendali atas kehidupan kami, baik hidup kami, baik mati kami, baik kekekalan kami semua. Ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk pesan-Mu yang telah meruntuhkan setiap tembok ketakutan di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengubah kematian yang mengerikan itu menjadi sebuah gerbang kemuliaan yang penuh dengan pengharapan bagi setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang saat ini hadir bersama-sama, baik di TikTok, baik di aplikasi Si Merah ini Tuhan. Bagi mereka yang hatinya masih terluka dan berduka cita karena mungkin kehilangan orang-orang yang terkasih, Tuhan, hapuslah setiap air mata mereka. Roh Kudus-Mu yang terus memberikan kekuatan yang baru bagi setiap hidup mereka. Berikan penghiburan ilahi bahwa orang-orang yang terkasih, yang mereka kasihi telah aman di rumah-Mu yang abadi. Bagi mereka yang saat ini mungkin sedang cemas, menghadapi setiap tubuh yang mulai menua di dalam setiap hidup mereka. Mungkin didera sakit yang tidak sembuh dalam setiap hidup mereka. Bapak, aku berdoa, kuatkan iman mereka. Kuatkan iman mereka semua untuk mengingat bahwa ada tubuh kemuliaan yang baru yang telah Engkau sediakan, yang telah Engkau persiapkan bagi mereka yang setia. Tuhan, terima kasih. Riset ulang prioritas hidup kami. Biarlah setiap sisa umur yang Engkau berikan di bumi ini kami pakai, bukan untuk supaya kami sakit hati, minta diperhatikan oleh orang-orang di sekitar kami, tetapi sisa umur kami biarlah kami pakai Tuhan untuk mengejar, menabur buah-buah rohani yang kekal, bukan untuk mengejar hal-hal yang fana yang akan ditinggalkan satu ketika nanti. Tuhan, agar nanti ketika waktu kami selesai di bumi ini, kami didapati sebagai hamba-hamba yang setia, yang siap melangkah masuk ke dalam perjalanan kekal bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhanku, aku berdoa, Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati setiap kami, rumah tangga, baik suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu-cucu kami, opa-oma kami. Tuhan berkati menantu-menantu kami, Tuhan mertua kami diberkati oleh karena Tuhan. Setiap hari, setiap kami yang melatih dirinya mencari wajah Tuhan, khususnya di channel ini, selalu berikan hikmat, selalu berikan Tuhan kekuatan yang baru. Roh Kudus mengerjakan perubahan itu, walaupun sedikit demi sedikit, tapi aku percaya perubahan itu Tuhan boleh menjadi bagian kami, untuk kami boleh memiliki kehidupan yang diubahkan di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati setiap bisnis usaha, pekerjaan kami, rumah tangga, studi kami, apapun yang sedang kami kerjakan, rahmatilah di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, diberkatilah setiap kehidupan kami semua. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat, mari bersama-sama selalu kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak yang terberkati pagi hari ini? Saudara yang terberkati, saudara bisa tulis, bersih jiwa menyegarkan. Jangan lupa kalau saudara terberkati, saudara bisa tap-tap layar, saudara bisa share, saudara bisa menerbangkan gift, saudara bisa berdonasi lewat channel Pastor Deso, baik di TikTok maupun di platform merah ya. Bapak Ibu saudari, Tuhan memberkati kalian semua. Jangan lupa program refresh dan reset itu hadir setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 7:30 pagi. Ya, nanti hari Minggunya ada ibadah online jam 7 dan jam 5 sore ya, ibadah hari Minggu. Mungkin Minggu sore hari ini saya kemungkinan tidak bisa, kemungkinan baru kemungkinan, nanti saya akan informasikan lebih lanjut. Tapi kalau saya bisa, saya akan lanjutkan ibadah sore ya untuk hari Minggu ini. Saudara, kalau saudara ada di sekitar Depok, saudara bisa hadir dalam ibadah kami di daerah Depok, Jawa Barat, ibadah offline jam 10 pagi. Kalau saudara terberkati karena pelayanan Pastor Deso, yang ada di sekitar Depok, Jawa Barat, boleh bersama-sama merapat Bapak Ibu Saudari dalam pelayanan bersama Pastor Deso dan Ibu Gembala itu di daerah Depok Timur ya, nama jalannya Proklamasi ya saudara, itu di daerah Depok Timur ya. Jadi ibadahnya jam 10, kalau saudara rindu ibadah
Setiap minggunya silakan saudara bisa hadir, kami undang untuk bersama-sama bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus selalu ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih saudara buat setiap dukungan-dukungan Bapak Ibu Saudari yang saudara selalu berikan lewat persembahan syukur, lewat persembahan milik Tuhan, lewat persembahan misi, lewat donasi, ya lewat kolekte, apapun nama persembahan-persembahan itu. Saya yang menggawangi channel Pastor Deso yang dipercayakan Tuhan tentunya mengucapkan terima kasih buat dukungan-dukungan tulus yang selalu mengalir lewat pelayanan ini, ya khususnya buat setiap tangan-tangan yang tergerak selalu mendukung pelayanan Pastor Deso setiap waktu dan setiap harinya. Terima kasih buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, dukung selalu dengan tulus, dukung selalu dengan setia, dan jangan lupa bagi Bapak Ibu Saudari yang mungkin belum mendukung secara materi, yang penting hatimu, doamu selalu menyertai pelayanan di channel ini ya, supaya lewat pelayanan penginjilan ini banyak jiwa-jiwa diselamatkan bagi Tuhan ya Bapak Ibu Saudari. Lewat pelayanan ini biarlah Roh Kudus yang terus menjamah. Bagi saudara yang terus tergerak untuk selalu saudara menyertai pekerjaan Tuhan, diberkatilah hidupmu selalu, dan keluarga, usaha, pekerjaan, rumah tangga diberkati selalu dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin ya. Saudara, saya mengucapkan terima kasih. Bagi saudara yang rindu tentunya untuk ikut selalu mendukung atau ikut mendukung pekerjaan Tuhan, saudara dapat memberikan dukungan-dukungan persembahan saudara lewat bio profil saya di TikTok ya Bapak Ibu Saudari, atau profil TikTok saya. Saudara bisa klik di sana, nanti ada BCA atas nama Angelin Magdalena. Nah, saudara bisa berikan di sana, atau saudara ada yang kedua lewat Social Bus. Nah, saudara bisa juga berikan lewat metode yang kedua. Atau saudara mungkin ada metode yang ketiga, saudara lebih memudahkan saudara untuk mendukung ya lewat persembahan ini. Silahkan kalau saudara mungkin tinggal di luar negeri, saudara punya metode ketiga silahkan. Atau saudara terlebih dahulu menchat kami, sehingga kami bisa memberikan nomor rekening dan nama itu lebih lengkap dan lain sebagainya ya. Saudara, terima kasih buat kehadiran saudara. Dan bagi teman-teman semua di aplikasi Si Merah, kami juga sudah sematkan semua juga di deskripsi video Bapak Ibu Saudari. Bahkan sekarang saya sudah sematkan nomor telepon, nomor WA di deskripsi video channel YouTube Pastor Deso. Saudara bisa lihat di sana ya, di video-video setiap hari yang saya upload itu, nanti deskripsi videonya itu ada ya, nomor telepon atau nomor WA Pastor Deso. Silakan bagi Bapak Ibu Saudari yang membutuhkan dukungan-dukungan pelayanan khotbah, pelayanan mimbar, pelayanan penginjilan, pelayanan doa kesembuhan, ya atau mungkin saudara rindu dibaptis, saudara mungkin rumahnya rindu diberkati, didoakan, tempat usahanya didoakan dan lain sebagainya. Ya atau saudara mungkin hanya rindu untuk curhat, mau didoakan, mau konseling, silakan Bapak Ibu Saudari gunakan nomor itu ya. Tentunya kalau saudara bukan untuk menipu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, untuk kita mendoakan ya. Bapak Ibu Saudari, itu saja. Jadi juga hati-hati kalau misalkan pakai nama Pastor Deso tetapi nomornya berbeda. Saudara pastikan dulu semuanya ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi itu yang saya sematkan di video YouTube itu nomor kami ya Bapak Ibu Saudari. Makanya saudara bisa masuk ke grup kalau memang nanti saudara ada sesuatu yang apa-apa, saudara bisa, Pastor ini benar nggak dari pastor, saudara bisa tanya kepada saya di grup itu ataupun di secara pribadi ya di Japri. Karena di grup itu saya biasakan satu arah, nanti ke momen-momen khusus saya akan buka dua arah ya Bapak Ibu Saudari. Terima kasih buat kita semua yang sudah bersama-sama. Saudara, terima kasih yang terberkati dari Samarinda, dari Hong Kong, Tuhan memberkati, dari Jakarta Utara, Tuhan memberkati teman-teman semua yang sudah hadir pagi hari ini ya, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari China. Tuhan memberkati teman-teman semua. Dari mana lagi nih yang dari luar negeri? Kemarin ada dari Jerman. Ya mudah-mudahan jangan cuma sekali-sekali hadir Bapak Ibu Saudari, tapi setiap hari hadir ya, sehingga teman-teman semua dari Taiwan juga Tuhan memberkati ya, dari Makassar, Jepara, Serang, pokoknya semua ya Bapak Ibu Saudari dari kota-kota yang ada di Indonesia Tuhan memberkati. Dari Malaysia yang juga banyak juga mengikuti channel Pastor Deso, Tuhan memberkati. Dari Singapura juga Tuhan memberkati ya, negara-negara tetangga, dari Brunei, dari Filipina, Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Saudara, saya mohon undur diri ya Bapak Ibu Saudari. Tuhan memberkati kita semua dalam setiap kehidupan saudara. Semoga pelayanan ini boleh menjadi berkat selalu bagi kemuliaan nama Tuhan, dan setiap hatimu semakin setia kepada Tuhan Yesus. Sampai pada akhirnya, bagi kalian yang belum percaya, doa kami saudara ya, kami berdoa supaya saudara mengenal nama Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya kehidupan
yang membawa saudara kepada langit baru, bumi baru, kepada sorga, ya, kepada Bapa di sorga dalam setiap kehidupan kita semua. Hanya lewat Yesus Kristus. Saudara, salam dari saya, Pastor Deso. Terima kasih, dan saya pun terberkati tentunya hari ini, tersegarkan ya Bapak Ibu Saudari, tentunya setiap pesan Tuhan, Bapak Ibu Saudari setiap hari biarlah itu boleh terus menyegarkan dan membersihkan jiwa kita semua. Ya, salam dari saya, Pastor Deso, bersih jiwa, menyegarkan. Dari kota Depok, Jawa Barat. God bless you. Bye-bye buat kita semua. Semangat selalu, teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Bye-bye ya, buat saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya.